tentunya ingin tahu sejauh mana tentang yang ramai ini calon legislatif sekarang. Namun hal banyak menimbulkan pro kontra kaitan beberapa caleg di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta yang mungkin juga banyak dari institusi lain nyalek dan sebagainya, dan ini menjadi pertanyaan besar. Makanya hari ini saya langsung bertemu dengan Pak Dede Sulaiman, ya, kebetulan dari wali kota. Jadi orang banyak bertanya ini, tapi saya langsung kepada sumbernya yang sekarang juga beliau ini mungkin entah hari ini bisa menjawab atau tidak atas legitimasi yang memang beliau lakukan untuk menjadi calon legislatif dari salah satu partai politik. Mas Dede, ya. Saya panggil Mas Dede aja ya biar akrab ya. Ini jadi pro kontra di masyarakat terkait bagaimana seorang dewan kota di partai politik. Ini sebuah angin besar yang akhirnya ada satu permasalahan di DKI Jakarta. Saya mau tanya yang pertama sekali, Anda tidak khawatir yang sekarang ini masyarakat mempertanyakan posisi Anda sebagai dewan kota? Dasar hukumnya apa? Anda kok yakin mau jadi caleg sementara orang menghujat kaitan dengan Anda menjadi salah satu caleg dari satu partai politik? Orang aturan itu, maaf yang saya ketahui itu tidak boleh loh. Saya ini juga masyarakat juga mengatakan tidak boleh itu dewan kota gitu loh. Tidak boleh nyalek. Tidak boleh nyalek. Tapi saya ketemu ada jawaban dan mungkin juga ada literasi lain yang bisa mengungkapkan ini. Bagaimana Mas Dede? Bang Nano, ya, yang saat ini kebetulan kita ketemu ya, tidak sengaja kita ketemu, akhirnya kita ngopi bareng ya, ngobrol bareng ya. Betul. Kopinya juga nggak ada label nih, jadi nggak ada merek. Betul ya. Nggak ada bisa ya, kalau saya ini benar-benar nih. Iya, nggak ada merek. Memang karena nggak ada iklan, nggak ada sponsornya. Iya. Baik, makasih Bang Nano. Jadi Bang Nano gini, keterkaitan tadi pertanyaan bagaimana apakah Anda tidak khawatir dengan hujatan-hujatan masyarakat terkait dengan seorang anggota dewan kota maju sebagai caleg? Betul. Saya rasa tidak perlu dikhawatirkan selama regulasinya tidak ada. Artinya begini, selama larangan di dewan kota itu tidak ada, ya, saya rasa nggak usah dikhawatirkan. Pro kontra biasa. Kalau pro kontra itu sudah biasa. Gitu. Kontra dalam tanda kutip karena ada suatu hal, pro dalam tanda kutip juga ada karena ada sesuatu hal. Ya. Artinya saya rasa biasa aja. Biasa aja. Karena memang gini, hidup itu memang harus ada pro kontra. Oh gitu, jadi ada ya biar supaya lebih ada warna gitu ya. Biar ada warna, semua ada warna. Gitu. Oke. Kalau tadi ditanya apakah ada larangan-larangan? Tidak ada larangannya. Karena memang di Dewan Kota itu Perda nomor 6 tahun 2011 ya, itu jelas bahwa seorang anggota Dewan Kota itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Saya juga bukan pengurus partai politik. Oh gitu ya. Tapi saya, kan maaf ya, Anda kan representatif dari wilayah ya, artinya dari masyarakat yang tidak boleh dalam berafiliasi dengan partai politik. Itu bagaimana sih? Iya, begini, tadi ya, di Perda nomor 6 tahun 2011 itu tidak ada larangan bahwa kita berafiliasi dengan partai politik. Oke, Dewan Kota adalah suatu lembaga kemasyarakatan. Ya, itu yang dipilih melalui masyarakat. Ya. Nah, sebelum kita melakukan atau pencalonan Dewan Kota itu kan kita ditanya. Ada sebuah persyaratan-persyaratan. Betul ya. Ya, itu kalau masalah di pasal 5, huruf pasal 5 itu jelas ada. Bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan ataupun organisasi partai politik, apabila terpilih, dia harus mengundurkan diri dari kepengurusannya. Misalnya saya mau mencalonkan Dewan Kota, lalu saya terpilih ya. Kalau saya jadi pengurus partai politik, saya harus mundur dari pengurus partai politiknya. Artinya Dewan Kota itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh menjadi partai politik anggota pengurus ya. Jadi pengurusnya saja itu ya. Pengurus. Kalau seandainya tidak ada klausul, misalnya ada misalnya mundur dari keanggotaan pengurus partai politik. Baru berarti kena kan ya. Dewan Kota tidak boleh kepada salah satu partai politik. Lanjut. Larangan bahwa di Dewan Kota itu
menjadi anggota partai politik, ya. Tidak boleh larangan yang melarang tidak boleh nyalek. Nggak ada itu, nggak ada. Tapi yang jelas memang yang dilarang Dewan Kota itu adalah hanya pengurus partai politik. Nah, bagaimana posisinya ketika tadi saya maju gitu ya, calon legislatif? Ya memang tadi bahwa memang ada sempat beberapa perdebatan ya kan, atau tentang dasar hukumnya gitu kan. Saya rasa jelas bahwa KPU nomor 10 ya tahun 2020. Oh, ini dari surat edaran ya? Dari surat edaran KPU. Betul. Oh, gitu. Jadi coba memang dijelaskan. Ya, jadi memang gini. Kemarin juga sudah diperjelas oleh KPU ya. Sudah diperjelas oleh KPU bahwa kalau nggak salah tanggal 3 Juli kemarin, tanggal 3 Juli, yang pertama yaitu berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023. Ya, tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya, bahwa bagi calon yang menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, gitu kan, prajurit TNI dan sebagainya, ya, dewan pengawas, dewan direksi yang ada di BUMN maupun di BUMD, itu memang dia harus mengundurkan diri. Namun ada lagi surat KPU RI nomor 512. Apa itu perbedaannya, Pak? Surat KPU RI 512 ini menjelaskan begini, ya. Ini saya bacakan surat KPU 512-nya. Surat KPU RI nomor 512 garis miring PL titik 01 titik 4 strip SD garis miring 05 garis miring 2023 tanggal 22 Mei 2023. Perihal ketentuan wajib mundur untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, selain pekerjaan yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf K tentang PKPU 10 tahun 2003 tadi, maka tidak diwajibkan mundur pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kota, ya, kecuali diatur oleh instansi lembaga tempat bakal calon kerja. Oh ya, berarti kalau ada pengaturan dari instansi yang mereka bekerja di tempat itu, misalkan kayak Pak Dede nih, Mas Dede nih di Dewan Kota, berarti harus ada pengaturan dari. Dilihat dari KPU menyerahkan kembali kepada pertanyaan itu, dikembalikan lagi ke pemerintah. Artinya gitu ya. Jawaban itu ada nggak? Gini, akhirnya KPU DKI itu mengirimkan surat kepada Provinsi DKI Jakarta, ya, yang tujuannya yang ditujukan kepada yang pertama kepada asisten pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang kedua kepada Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, ya. Itu surat KPU sudah menanyakan perihal itu. Ya. Dijawab. Poin pentingnya Pak dijawab. Poin penting di klausul itu Pak. Iya, jadi Provinsi DKI Jakarta sudah menjawab, yaitu merespon surat KPU Provinsi DKI Jakarta, ya. Satu, gitu. Jadi memang jawaban suratnya begini. Anggota Dewan Kota hanya terdapat ketentuan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik. Kalau Dewan Kotanya pengurus partai politik, ya, oke. Ya. Nah, namun tidak terdapat larangan anggota partai politik dan mencalonkan sebagai anggota DPR dan DPRD. Jadi tidak ada larangan, sebagai anggota partai politik, tidak ada larangan dia mencalonkan anggota DPR maupun DPRD. Tidak ada. Nah, tidak ada. Di situ artinya KPU membuat surat ke provinsi sudah menjawab itu, ya. Artinya clear itu. Jawaban itu clear. Clear itu, dan memang tidak ada larangan. Kecuali saya pengurus ya. Jadi begini. Maju atau tidak saya mencalonkan, kalau saya pengurus partai politik saya harus mundur. Dia tinggal pilih Dewan Kota apa pilih pengurus partai politik. Ya. Sekalipun misalnya saya pengurus partai politik, misalnya Dewan Kota harus mundur dong. Dewan Kota harus mundur, nggak boleh, karena memang Dewan Kota tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Gitu. Namun tidak ada larangan sebagai anggota partai politik, tidak ada. Gitu. Jadi clear itu. Yang kedua, jadi saya yang kedua. Ini juga soal perbedaannya dengan gini. Ini kan juga ada, bukan hanya Dewan Kota aja yang maju ya kan. Ya. Juga ada nih pengurus RW yang memang jadi ketuanya Mas. Kalau itu kan
juga menjadi pro kontra juga di masyarakat. Menurut Mas Dede apa perbedaan ya kan, perbedaan dengan aturan Perda nomor 11 tahun 2016 ya, Perda nomor 2011 ya, dengan aturan Pergub 171 maupun 122 ya. Ini gimana?